Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat hafizahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan, keberkahan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, edisi kali ini di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan ada edisi spesial terkait tata negara dan politik. Untuk itu, senantiasa kami mengajak pemirsa sekalian agar channel ini senantiasa menebar manfaat. Untuk itu, kami mengajak untuk subscribe ataupun like, share channel dakwah ini agar senantiasa dimanfaat untuk orang lebih banyak. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Mudah-mudahan kita dengan men-share, like, subscribe channel ini menjadi amal kebaikan kita bersama. Baik, pemirsa yang berbahagia, ya, untuk pertanyaan yang pertama, ya, datang dari Muhammad Mujtahidin. Ya. Pertanyaannya, apa hubungannya politik dengan hukum tata negara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Terima kasih atas kiriman pertanyaannya, dan barusan telah menanyakan perbedaan politik dengan hukum tata negara. Hukum tata negara itu menata, ya, mengatur, memposisikan, lalu mengatur tata hubungan antar lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara itu ditetapkan tentu oleh konstitusi negara. Kita adalah, ya, konstitusi negara tahun 1945, Undang-Undang Dasar NRI 1945. Di situ ada tentu saja MPR, ya kan. Sebelum amandemen, MPR itu ada lembaga tertinggi, tapi sekarang tidak lagi ada lembaga tertinggi, ya, adanya lembaga tinggi semua, yaitu lembaga legislatif, ya, DPR, kemudian presiden dibantu oleh menteri-menteri, ya kan, dan hierarki, ya, ke bawahnya dari pusat, kemudian provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, garis miring, ada kepala desa, ada namanya kelurahan. Itulah struktur perangkat, ya, lembaga-lembaga pemerintah. Nah, hukum tata negara itu memetakan, ya, bagaimana lembaga-lembaga negara ini eksis, lalu bagaimana antar lembaga negara ini menjalankan, melaksanakan fungsinya, saling berkoordinasi, eksekutif dengan legislatif, dengan yudikatif, begitu. Tentu saja juga saling berkomunikasi, berkoordinasi dalam rangka mewujudkan ketertiban, ya, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Intinya kan semuanya itu untuk melayani masyarakat. Dari pusat sampai ke desa itu menjadi lembaga pelayanan publik. Nah, ini bagaimana diaturnya, itulah di dalam hukum tata negara. Sedangkan politik itu adalah yaitu mengelola bagaimana
Karena tujuan politik itu kan tegaknya keadilan, lalu keadilan mengantarkan pada kesejahteraan. Ya. Nah, bagaimana masyarakat ini yang punya tujuan tentu saja ditetapkan oleh konstitusi, tujuan nasional, yaitu kesejahteraan umum, ya, lalu kecerdasan bangsa dan keterjaminan, ya, hidup, keterjaminan hak-haknya, hak hidup, hak politik juga terlindungi, ya, setiap bagian dan jengkal dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu jadi melindungi wilayah dan melindungi rakyat, baik di dalam maupun di luar negeri, selama ya KTP-nya atau paspornya belum dicabut. Itu punya hak dilindungi. Artinya negara wajib melindungi sesuai perintah konstitusi. Untuk itulah negara diadakan. Alatnya adalah pemerintah. Pemerintah mempunyai tadi tingkatan lembaga-lembaga diatur itu dalam hukum tata negara. Bagaimana mencapai tujuan itu, itulah politik. Ya, tidak mungkin oleh orang per orang, bahkan lembaga per lembaga, tapi harus bersinergi. Nah, kan, karena yang dilayani itu rakyat, apa aspirasi keinginan rakyat itu harus ditampung. Itulah penyalurannya disebut dengan demokrasi. Maka yang mempunyai otoritas itu merupakan keterwakilan atau representasi rakyat. Nah, bagaimana supaya itu bisa terjadi? Baik tingkat pusat, provinsi, kemudian sampai ke bawah, yaitulah melalui pemilihan langsung yang kita sepakati. Itulah cara demokrasi langsung, ya. Kalau semuanya langsung, maka disebutnya demokrasi langsung. Tapi juga ada demokrasi yang tidak langsung. Sebelum reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu pakai demokrasi perwakilan. Yang dipilih itu adalah anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten. Lalu DPR lah yang memilih presiden dan wakil presiden. Waktu itu ya gubernur dan wakil, juga bupati dan wakil. Tapi itu sudah diamandemen dengan adanya reformasi, sehingga kita memilih demokrasi langsung, ya kan, dengan segala kelebihan juga kekurangannya, dinamikanya. Nanti tanggal 9 Desember misalnya terjadilah pilkada di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Ada 270 lebih ya di titik pilkada. Ya, rakyat langsung memilih walaupun dalam situasi pandemi, ya, tapi ya hajatan nasional sudah diputuskan untuk berlangsung tanggal 9 Desember. Kita berdoa mudah-mudahan lancar dan selamat, ya, dan sukses untuk memilih ya putra terbaik sebagai pemimpin di tiap level, yaitu kabupaten, kota, dan provinsi. Taib, jazakumullah khair, Syekh. Pemirsa yang berbahagia, makin menarik nih terkait hukum tata negara dan politik, ya. Untuk itu kami mengajak pemirsa untuk dukung channel dakwah kita, ya, agar senantiasa menebar manfaat, ya. Pertanyaan berikutnya datang dari saudara Ahmad Zahid, ya. Bagaimana strategi politik di era pandemi, ya, untuk saat ini? Ya, terima kasih. Karena tujuan politik itu ada yang tujuan praktis, ada yang tujuan ideologis, ya. Tujuan praktisnya bagaimana meraih posisi, kan begitu, ya. Baik sebagai kepala pemerintahan, kepala daerah dan seterusnya ke atas, maupun sebagai anggota di lembaga tinggi, dalam hal ini DPR, DPRD, juga DPD. Nah, untuk mendapatkan kursi duduk di situ, itulah
politik, kerja politik ya kan, tentu tadi dipilih oleh rakyat secara umum. Tetapi secara ideologis tadi politik itu bagaimana menegakkan, menjamin keadilan. Keadilan itu adalah hak-hak setiap warga negara terpenuhi dan kewajiban setiap warga negara juga ditegakkan. Jadi ada aplikasi atau disiplin terhadap hak dan kewajiban warga negara. Ya. Untuk apa? Ya, itu melalui cara demokrasi untuk ditegaknya keadilan. Keadilan sebagai alat untuk terwujudnya kesejahteraan. Nah, apakah saat ini kesejahteraan itu sudah merata? Nah, itu berarti satu pertanyaan, apakah pengelolaan politik di suatu negeri itu sudah efektif, sudah optimum ya kan, atau belum ya. Yang jelas ya, satu tujuan apapun tidak pernah ya satu kali langkah tercapai dimanapun juga ya kan, tapi itu sebuah proses panjang ya. Ya, hari ini tentu tidak boleh sama dengan kualitasnya hari kemarin. Besok itu harus lebih baik ya, tingkat kesejahteraan. Lalu sebaliknya, hal yang negatif harus lebih rendah, seperti soal pelanggaran hukum ya, tidak disiplin, korupsi, itu harus lebih rendah. Tapi yang menarik kepada kesejahteraan itu harus ratingnya lebih tinggi, yaitulah politik ya kan. Pertanyaan berikutnya datang dari Putri Leonita Indi Purnamasari ya. Mengapa dalam sistem pemilu proporsional mudah untuk terfragmentasi? Ya, proporsional itu ada dua, proporsional terbuka dan tertutup. Kalau terbuka itu langsung memilih orang, ya. Kalau tertutup ya memilih partai, tanda gambar. Itu kita pernah dulu di zaman Orba ya memilih partai. Nah, partailah nanti yang akan mendistribusikan. Misalnya partai A mendapatkan 10 kursi. Nah, 10 ini mau dibagikan ke siapa saja, bisa saja ranking, ya bisa saja itu terpulang kepada partai. Kalau sekarang ya rakyat yang memilih ya. Partai hanya mengajukan calon sesuai dengan prediksi peluang dapat kursi di satu zona pilihan atau disebutnya daerah pemilihan ya kan. Tapi sudah standarisasi oleh KPU ya, di tiap dapil itu, apakah dapil nasional, provinsi, lalu dibagi lagi, itu sudah ditentukan jumlah kursinya. Contoh ya, di dapil Jawa Barat 10, jadi Jawa Barat dibagi sekarang ini jadi 12 dapil ya kan. Dan di dapil Jawa Barat 10 itu kursinya tersedia 7, begitu kan. Nah 7 ini ya tentu dibagi-bagi, masing-masing partai punya calon. Apakah wah ini bisalah 7 semuanya diborong, silahkan, nanti diajukan 7 caleg ya kan. Tapi jarang ya kan. Rata-rata ya 2-3 yang ditampilkan itu dipasarkan kan, begitu ya. Sesuai dengan hitung-hitungan ya, kekuatan basis voters, para pemilih di situ ya kan. Nah nanti sesuai dengan hasil ya dihitung, setelah direkap, oh partai A ini dapat 2 kursi, tentu saja sesuai dengan nomor urut jadinya kan. 2 kursi sesuai dengan jumlah perolehan masing-masing. Bisa saja yang paling besar, paling banyak suaranya nomor 5 misalnya kan, bisa, dan itu terjadi. Yang berikutnya bisa saja
nomor di bawahnya 7, sedangkan nomor kecil itu tidak berarti itu akan lebih unggul. Itu namanya tergantung struggle-nya, perjuangannya, ya kan, dan tingkat acceptability tingkat penerimaan masyarakat. Jadi betul-betul kalau terbuka ini proporsional terbuka, jadi per individu itu struggle-nya kan begitu ya. Apakah ini menjadi terbelah? Mungkin juga, tapi kan karena banyak calonnya dan biasanya tiap calon itu ada tim sesnya, bahkan masing-masing punya keluarga besar, ya kan, atau apapun kan begitu. Paling bukan terfragmentasi, tapi memang realitanya akan begitu, karena ya keluarga besar A tentu akan memobilisasi, mengajak yang lain supaya calonnya baik di pusat, di provinsi, kabupaten, kota itu memilih ya calonnya kan begitu. Yang lain juga begitu. Itu satu hal yang lumrah saja ya. Tapi setelah selesai ya, akhirnya ya selesai juga. Tapi kalau proporsional tertutup, nah ini memang relatif lebih aman ya kan, karena tidak antar calon ya bertempur itu kan, yang melibatkan tim ses dan keluarganya kan. Tapi ya partai ya kan, partai ya lebih adem, sebab ya kita tidak tahu ya yang mana nanti itu kan. Oleh karenanya ada selalu usulan, karena kemarin misalnya 2019 itu ya begitu dahsyat, ada korban itu, korban ini dan seterusnya, ya baliklah ke proporsional tertutup. Ada juga kan, tapi itu lagi-lagi akhirnya kan pilihan mana yang di DPR bersama pemerintah, apakah akan tetap dipertahankan 2024 itu proporsional terbuka, atau ada peninjauan jadi proporsional terbuka tapi semi terbuka, misalnya tidak semuanya terbuka. Ada ya pikiran-pikiran, misalnya ada sekian persen tuh dapil nasional itu ya mungkin itu bagi petinggi partai, ketua umum, sekjen atau apa begitu, karena kampanyenya kan memang nasional kemana begitu. Nah itu ada pikiran ya, sedang dirumuskan ya supaya tetap adil ya kan, tetap adil prinsipnya, sehingga itu memilih ya partai. Jadi dan itu tidak boleh banyak-banyak. Kalau proporsional terbuka pada dasarnya ya harus ya, kalau tidak 100% ya 95% ya tetap terbuka, misalnya hanya berapa kursi saja yang tertutup melalui partai. Itu pun sedang masih dikomunikasikan, itu belum selesai. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Cindy Komariah. Apakah sumber atau dasar dari hukum tata negara hanya dari undang-undang saja? Ya bahkan ya sumbernya itu undang-undang dasar, bukan undang-undang ya kan. Karena undang-undang dasar lah disebut dengan landasan konstitusional dan operasional ya bernegara dan berpemerintahan ya. Lalu detailnya itu diatur dalam undang-undang biasa, undang-undang organik disebutnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Tentu misalnya saja di dalam sistem pemerintahan tidak lagi sentralistik begitu kan, tapi sudah ada yang namanya desentralistik. Bahkan ada 3 fungsi. Satu fungsi yang sentralistik tetap, 2 yang namanya
keterwakilan, perbantuan, ya. Yang ketiga adalah otonomi. Nah, ini sistem yang berlaku setelah amandemen. Makanya untuk otonomi harus ada detailnya, undang-undang tentang otonomi daerah OTDA, maka dibikin kan undang-undang itu. Yang lain juga tentang sistem perbantuan atau dekonsentrasi, ya kan, juga harus ada undang-undang khusus yang mengatur itu. Jadi ada yang tersentralisasi di pusat, tetap ada untuk fungsi-fungsi yang memang lebih tepat itu diatur oleh pusat, seperti fungsi pertahanan keamanan, itu kan urusan pusat jelas, ya. Juga fungsi pendidikan kependidikan, ya, mencerdaskan bangsa dengan kurikulum bagaimana, itu tentu harus menasional, tidak boleh lokal itu, ya kan. Juga fungsi agama, keagamaan, religiositas, ya kan. Ya, jadi pengakuan agama yang sah di Indonesia itu tidak boleh serahkan ke lokal, ya harus pusat, ya hanya 6 saja, ya kan, sehingga ya, tidak ada tambahan-tambahan lagi kan, sudah cukup. Nah, tinggal lagi bagaimana membina harmoni antar agama dan kepercayaan yang diakui sah di Indonesia ini. Itu terkait dengan sumber hukum itu berarti kan konstitusi lalu dijabarkan oleh undang-undang. Tapi ada juga tentu karena di kita ada masyarakat adat dan lain-lain, itu disebut dengan ya local wisdom, ya. Jadi ke hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang lokal, adat termasuk, ya kan. Jadi itu berlaku karena itu pun ya ada diatur, disebutkan di dalam konstitusi maupun undang-undang. Jadi tidak detail segala hal-hal yang teknis semua juga diatur dalam undang-undang, tidak, ya kan. Tapi ada yang diberikan ruang pada yang namanya tradisi atau disebut dengan local wisdom, ya. Hal-hal yang sifatnya lokal tapi itu wisdom, ya, hikmah lokal, ya. Nah, itu ditampung, ya. Iya, demikian. Khair. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Habib Rizki, ya. Mempertanyakan Rizki, ya, bukan Rizik. Pertanyaannya, dalam pengelolaan negara ada yang dinamakan dengan pajak, ya. Lalu penggunaan pajak itu untuk apa? Ya, negara ini adalah rumah tangga besar, ya kan. Ya, rumah tangga kecilnya kan ya kita di rumah masing-masing. Lalu ada RT, RW, desa dan seterusnya sampai negara. Nah, tentu ya ada kebutuhan hidup tiap rumah itu. Di negara juga jelas kebutuhan hidup, ya. Itulah dibiayai dari pajak. Jadi 95% itu dari pajak, ya kan. Nah, yang lainnya mungkin ada hibah, ya, karena kita bergaul dengan negara lain, ya, ada hibah misalnya, atau dari pengusaha besar mungkin juga mau berkontribusi gitu kan, ya, itu bagus tuh. Mudah-mudahan ya kita selain berandil dengan pikiran, kalau pikiran ya, tapi bagi pengusaha besar itu baik di luar negeri juga pernah kita misalnya dulu begitu kemerdekaan, ya, pada tingkat suku, ya, Aceh misalnya kan, masyarakat Aceh menyumbang, masyarakat Betawi menyumbang emas sekian kilo kan begitu, ya. Pada tingkat tokoh, ya, almarhum, ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu menyumbang, iya kan. Juga Sri Paku Alam, ya,
itu juga menyumbang. Ya model-model seperti itu ya kan. Nah, ya persis kayak kita di desa, jadi mau pilkades, ya tidak semuanya dibiayai oleh ya tentu pemerintah, pribadi desa, ya calon, mungkin juga tokoh-tokoh kan nyumbang, begitu ya kan. Itu jadi pajak, tadi kaitan pajak pada pokoknya memang untuk membiayai keperluan, baik keperluan penyelenggaraan pemerintahan, jadi gaji itu kan dari situ ya, maupun bantuan dari pusat ya sampai ke desa. Sekarang itu ada DAD, dana desa ya kan, hampir 1 miliaran lah ya per desa itu. Lalu diatur dengan undang-undang tentang penggunaannya. Satu kan untuk pemberdayaan ekonomi misalnya. Yang kedua untuk operasional desa, ya kepala desa, lalu sekdes dan yang lain-lain, yang itu tentu kesejahteraannya dari situ. Yang ketiga misalnya untuk pendidikan dan lain-lain ada, yaitu tentu dari situ, dari pajak ya itu. Mungkin kalau masyarakat umum kan tahunya bayar. Tapi bisa kumula khair saya. Pertanyaan berikutnya datang dari Lia Meliawati ya. Partai politik adalah cerminan hak politik, yaitu kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Apakah pembatasan pembentukan parpol diperlukan? Bagaimana caranya sehingga tidak melanggar hak politik konstitusional warga negara? Ya, dalam undang-undang tentang partai politik, ya apa tugas dan fungsi partai politik gitu kan? Di antaranya adalah menjalankan program pendidikan politik masyarakat. Untuk apa? Supaya masyarakat itu cerdas gitu kan, tidak mudah ya ditipu-tipu gitu, supaya tahu hak dan kewajibannya. Nah itu kan, kalau orang itu tahu hak saya ini, kewajiban saya ini, tidak mudah untuk dibujuk-bujuk. Jadi punya pilihan sendiri kan, dan itu menjadikan masyarakat itu adem kan. Ya, berbeda kalau masyarakat itu transaksional. Tentu itu ada peluang bagi orang-orang yang tim ses dan itu akan membuat kegaduhan ya kan, tidak nyaman, tidak stabil. Itulah pentingnya diantaranya partai politik ya, untuk mencerdaskan ya kan, harusnya begitu ya kan. Nah, oleh karenanya sekarang sudah tahun kedua kalau tidak salah, jadi ada dana bantuan partai politik dari pemerintah per suara. Misalnya PKS dapat 8,7 juta ya suara ya kan, per suara itu 10.000 ya, 10.000 kalau tidak salah. Berarti tinggal ngalikan ya, dapat sekian miliar lah ya. Itu harus digunakan untuk pembinaan ya partai politik, selain tentu saja kegiatan operasionalnya ya kan, supaya hidup ya, ada kantornya jelas, ada orang yang ngurus, tapi juga harus melaksanakan ya pendidikan politik ya, baik terhadap kader simpatisan maupun pencerahan politik terhadap masyarakat, dan itu harus dilaporkan termasuk tembusannya ke KPK ya. Sampai tahun lalu alhamdulillah, mohon doanya supaya kita istiqomah ya, PKS itu number first lah, yang pertama itu dalam hal kecepatan melaporkan dan juga transparansi. Karena ya ini namanya kemudian dokumen-dokumen pendukungnya mana kan begitu. Ya namanya dilaporkan, tembuskan juga ke KPK ya, tentu benar enggak nih? Oh ya benar, transparansi ya itu ya. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari saudara Muhammad. Pertanyaannya,
politik apa yang sedang tren dewasa ini? Ya, ada yang mengatakan ini politik transaksional. Ya, Di masyarakat. buktinya apa? Kalau ditanyakan, bahkan ada penelitian, ya sekarang sudah doktor ya, Pak Bapak Pramono Anung ya, sahabat saya, untuk dapat doktornya di Unpad kan meneliti itu tentang dinamika politik dan lain, termasuk bagiannya meneliti biaya ya seseorang itu kalau jadi nyaleg di DPR sampai dapat itu berapa gitu kan, di rata-rata itu kan, tentu ada yang lebih ada yang kurang ya, itu 7 sampai 8 M. 7 sampai 8 M. Nah itu DPR ya kan. Tentu di provinsi, kabupaten, kota mungkin di bawah itu ya. Intinya kan ada biaya. Nah ini ya, dibelanjakan kemana kan gitu ya. Nah mungkin ya, uang yang sebesar itu tidak semuanya untuk operasional, tapi kan ya ke calon pemilih juga. Nah, di sini ada godaan ya transaksional itu ya kan. Ya, boleh kami dukung, tapi ini kan begitu ya kan. Ada yang wajar, ada yang ya kurang wajar. Ya, kalau sekarang istilahnya yang wajar itu biaya seperti mengundang masyarakat untuk mendengarkan sosialisasi program ya oleh caleg apa programnya nanti. Nah mereka kan datang dari berbagai tempat, tentu perlu transport, ojek lah atau apa ya kan. Nah itulah namanya biaya operasional politik ya, itu dibenarkan oleh KPU, itu benar ya, bahkan diberikan angka ya, tidak melebihi sekian ya. Artinya ya ada limitnya, supaya kalau terlalu besar kan jadi ada nuansa transaksionalnya juga ya kan. Ya misalnya wajarnya itu ya 20.000 di tempat itu sudah cukup lah untuk datang dan minum es atau apa begitu ya. Tapi kalau sampai 100.000, nah selebihnya ini kan berarti ada nuansa semangat untuk memikat. Nah, itu tidak boleh gitu kan. Itu kalau itu disebut ya transaksional, dan itu merata ya kan, merata. Apalagi untuk calon kepala daerah ya, buktinya hampir 50% ini Pak yang sekarang tuh Menteri Reformasi dan Birokrasi ya, Pak Cahyokumolo. Iya, hampir 50% kepala desa itu kepala daerah berurusan dengan hukum. Artinya korup ya, dan sekian tuh yang sudah diproses bahkan dijebloskan. Kenapa? Ya itu kan, dan lebih besar itu rata-rata 30 M. Nah, kalau 30 M mungkin kurang nendang, akhirnya bisa 40, 50. Nah, dari mana itu kan? Ya, bisa jual aset, jual ini dan seterusnya kan, atau pinjam dulu kepada pengusaha dengan janji atau apa kompensasi apa, nanti kalau ada peluang ya diberikan izin. Nah, disinilah mungkin jual beli izin, nanti dapat peluang. Nah, inilah transaksional. Korbannya tentu saja ya orang-orang yang ya istilahnya cilaka, mungkin cilaka dalam artian tidak bisa berlindung, begitu hanya ketahuan. Itu contoh misalnya, saya kira bukan gibah karena ini memang diumumkan oleh KPK. Ada yang statusnya sudah tersangka, ada yang statusnya masih saksi. Ya di Jawa Barat juga ada ya, satu kepala daerah, 1 atau 2 itu kan sedang berurusan ya.
Ya itu ada hubungannya dengan itu. Itulah akibat politik transaksional. Ya. Juga beberapa mantan atau anggota DPR, ya DPD juga, DPD sedikit karena memang kegiatan politiknya tidak terlalu banyak kalau DPD. Tapi kalau DPR kan memang politik melulu, banyak itu yang berurusan dengan hukum, ya. Bahkan ada mantan ketua DPR juga, ya kan. Nah itulah dari politik transaksional. Tapi bisa khair, Syekh. Pertanyaan berikutnya dari Seita Restu Wanodia. Apa alasan perlunya pengujian undang-undang? Ya, undang-undang di suatu negara itu kan ada hierarkinya, sebenarnya tingkatannya. Yang paling tinggi tentu saja falsafah negara, dalam hal ini di kita Pancasila, ya kan. Di bawahnya adalah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di bawahnya undang-undang, ya kan. Di bawahnya lagi adalah peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi adalah peraturan presiden, lalu menteri, ya kan, lalu tentu saja gubernur dan seterusnya. Supaya peraturan ini tidak tumpang tindih, gitu kan. Begitu semangat biasanya seorang kepala daerah bikin perda, peraturan daerah, nggak membaca ini kaitannya dengan undang-undang dan undang-undang dasar, tidak dibaca, itu bisa saja kan benturan begitu. Nah, ketika itu dianggap ada benturan, ya kan, dan ada pihak yang merasa dirugikan dengan tidak sinkronnya ya hierarki itu, maka berhak untuk judicial review, mengajukan peninjauan ya undang-undang itu terhadap kalau soal hierarki tadi itu ditujukan ke Mahkamah Agung, ya. Ini memang, tapi kalau soal konstitusionalitas suatu peraturan, benturan ini dengan konstitusi, itu ke MK, kan begitu ya. Jadi kenapa ada ruang atau ada ketentuan tentang peninjauan undang-undang ya, yaitu supaya tertib perundang-undangan itu terjamin, gitu kan. Kalau tertib dalam hal apapun bagus ya. Kalau orang yang datang belakangan, misalnya antrian nih, kayak antrian pengen duluan, itu akan bikin gaduh kan. Tapi kalau tertib gitu, runut, nah itu seperti itu kira-kira ya. Itu pentingnya pengujian undang-undang atau peninjauan. Tapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah guru kita telah menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tata negara dan politik ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah yang berikut ini.